Kedudukan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain seperti kedudukan musim semi dari musim lainnya, ibarat permata mahal pada suatu mahkota. Saudara-saudara seiman, renungilah kondisi yang mengerikan dan potret menakjubkan ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menaiki mimbar seraya mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan ini sebelumnya. Apa yang terjadi sebenarnya?" Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jibril alaihi salam berkata kepadaku, sungguh amat merugi seseorang yang menjumpai bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya." Maka aku pun mengucapkan amin. Jibril alaihi salam lantas berdoa, "Sungguh sangat merugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu ia tidak masuk surga." Beliau melanjutkan, aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril alaihissalam berdoa, "Sungguh sangat merugi seseorang yang disebutkan namamu di hadapannya, lalu ia tidak bersolawat atasmu." Maka aku pun mengucapkan amin. Ucapan doa dengan lafaz roghima anfun, celakalah ia, dimaksudkan untuk kehinaan dan mengalami hal yang dibenci. Karena asal kata ar-roghm adalah pasir dan maknanya adalah sangat hina hingga hidung seseorang dilumuri dengan pasir dan ia tidak memperoleh apa yang ia sukai. Hal ini tidak lain karena pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Sebab-sebab ketaatan melimpah ruah, pendeknya waktu pada bulan itu, agungnya benefit-benefit pahala dan karunia-karunia kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat, ini adalah permulaan fajar yang telah menyingsing. Suara kicauan merpati mulai terdengar. Kedatangannya disambut dengan hembusan angin. Bunga-bunganya mulai bertumbuhan seperti lembah hijau. Padanya banyak pintu-pintu kebaikan terbuka yang semula tertutup. Terpancar pula karunia-karunia yang semula terkunci. Maka kabar gembira untuk orang yang kembali setelah ia menjauh. Ucapan selamat untuk orang yang gemar ibadah setelah masa yang lama. Ia merupakan bulan tatkala jiwa dan ruh seseorang bergegas menuju Tuhannya, seperti tekad seseorang yang kehausan menuju pancaran air. Anggota tubuh dan lisan juga melesat untuk menggapai kebaikan, seperti kuda pacu yang berlari kencang dalam perlombaan. Meskipun seorang hamba selama ini sangat jauh dari Allah, hatinya keras dan matanya kering, maka dorongan-dorongan kebaikan dalam relung hatinya dan pemicu-pemicu kesolehan dalam sanubarinya senantiasa merindukan taman-taman zikir. Ia berucap lirih dari keasingan sikap acuh. Hatinya yang mendorong keburukan tidak akan mati meski kendalinya lemah dan kekuatannya meredup. Begitu pula jiwa yang diliputi noda-noda dosa. Ia akan tetap mengharapkan kebaikan, menginginkan kedekatan dari Tuhan dan pemiliknya. Ia benar-benar merindukan kedudukannya dahulu yang padanya terdapat kenyamanan ruh, ketenangan, dan kecondongan. Suara hati akan terus berdendang guna mengajak seseorang, ibarat angin berhembus yang merindukan malam. Betapa banyak mata yang kering kerontang, menjadi basah dengan derasnya air mata. Hati-hati yang membatu menjadi lunak. Jiwa-jiwa yang menjauh dari Tuhannya menjadi dekat. Lisan yang acap kali bertutur kebatilan menjadi corong kebaikan. Dan anggota tubuh lain yang terhalang dari kebajikan sehingga mampu mengerjakannya. Puasa adalah salah satu madrasah keimanan dan anak tangga menuju derajat ihsan. Nabi SAW bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sejatinya dia melihatmu." Karena sejatinya ia merupakan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Tak ada orang lain yang melihatnya. Tak ada orang lain yang mengetahuinya. Suatu ibadah yang terrealisasi padanya makna-makna ikhlas kepada Allah dan ketulusan ubudiyah. Kondisi orang yang menahan dirinya dari rasa kenyang umpama kondisi orang yang menahan diri demi meraih kedekatan dalam gambaran yang nyata. Sebagaimana tidak dapat dibedakan kondisi orang yang menahan diri dari orang yang tidak menahan diri secara kasat mata, Allah telah mengistimewakan ibadah ini dan menisbatkannya kepadanya.
Di dalamnya terdapat makna luhur dan tujuan yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sejatinya ia adalah milikku dan akulah yang akan memberikan langsung ganjarannya. Ia meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Ketika seorang meninggalkan makanan, minuman, dan hawa nafsu sebagai bentuk peribadatan kepada Tuhannya, merasa diawasi olehnya, diikuti dengan sikap harap dan takut, maka ia tidak akan berani menerjang syahwatnya. Meskipun mata manusia tidak melihatnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan, oleh karena itu terdapat keterangan bahwa ibadah puasa sangat minim potensi riya di dalamnya. Firman Allah, dan akulah yang akan memberikan langsung ganjarannya, mengindikasikan besarnya karunia Allah dan luasnya pemberiannya. Hal yang demikian itu karena kadar pemberian menggambarkan betapa banyak perbendaharaan dan kemurahan yang dimiliki oleh sang pemberi. Pada bulan Ramadan, nikmat Allah terhadap agama ini semakin jelas. Dialah yang memerintahkan ibadah-ibadah yang agung pada bulan ini dalam rangka mewujudkan maslahat yang besar dan tujuan yang agung. Di antaranya adalah dengan mendidik orang-orang yang beriman agar memiliki kesabaran dan kemampuan mengekang syahwatnya, menumbuhkan perasaan empati pada diri orang kaya dengan turut merasakan rasa lapar orang yang tidak berpunya, menunjukkan diri dan menyibak kebeningan jiwa sehingga cahaya Al-Quran mencapai seluruh sudut jiwa dan rahasia keimanan meresap ke dalam relung-relungnya. Seorang hamba semestinya bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia yang ada, sebagaimana ayat yang berisi perintah berpuasa yang ditutup dengan seruan bersyukur dan memuji Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Anggota badan merupakan cerminan hati, sementara cara memolesnya adalah dengan meluruskan niat. Niat yang lurus adalah tunggangan seorang mukmin. Marilah merenungi korelasi antara amal ibadah pada bulan Ramadan dengan niat yang tulus. Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari sisi Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Beliau SAW juga bersabda, barang siapa mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Wahai orang yang beriman, berhentilah sejenak dengan pemberhentian yang dapat memberimu kesucian dan pengawasan. Bangkitkan tekadmu untuk kembali kepada Allah dalam keadaan tunduk dan patuh. Dan jangan biarkan tekadmu dibelokkan dan dipatahkan oleh berbagai macam rintangan. Sejatinya tekad yang dibarengi dengan niat yang tulus itu laksana pemandu bagi hati, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW itu laksana penuntun bagi pejalan kaki. Dan tidak ada yang tersisa dari perjalanan kehidupan kecuali hanya sedikit saja.